Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 17 ini akan membahas mengenai topik cerita bersambung. Setelah di episode sebelumnya aku ngajak Jorobun buat flashback ke seputar Wattpad, sekarang aku mau ajak kalian buat flashback seputar cerita bersambung. Cerita bersambung atau cerbung yang aku maksud di sini adalah cerita yang pernah aku baca di Facebook pas aku masih SMP. Sekitar 10 tahun yang lalu, pas 2013, itu pertama kali aku tahu dan kenal cerbung. For your information, dulu sebelum masuk ke dunia ungu, aku sempat masuk ke dunia lain. Dunia yang menyenangkan bagiku waktu itu. Kita sebut aja dunia itu dengan nama dunia C. Di dunia C ada beberapa cowok ganteng, keren, dan berbakat asal Indonesia yang sangat terkenal di zamannya. Di dunia C itu juga ada banyak anak-anak seumuranku dulu yang mengidolakan cowok-cowok hebat itu. Ada salah satu cowok yang paling aku sayang, sebut aja B. Dulu kan sebelum Instagram, Twitter, bahkan TikTok sebesar sekarang, orang-orang pada pakai Facebook. Aku salah satunya. Di Facebook itu aku berteman sama banyak teman-teman sesama penggemar. Suatu hari tiba-tiba ramai bahas cerbung, cerita bersambung. Awalnya aku gak ngerti apa-apa, sampai akhirnya aku nyoba baca. Seingatku cerbung pertama yang aku baca judulnya Hopeless. Di cerbung itu B jadi pemeran utama cowok, sedangkan pemeran utama ceweknya adalah NK. Iya, NK alias nama kamu. Aku suka tuh sama cerbung Hopeless. Aku jadi tahu hal-hal baru dari situ. Ceritanya bagus, bikin baper juga. Nah, mulai sejak saat itu aku jadi suka baca cerbung. Tapi, aku cuma mau baca cerbung tentang boyband C, di mana P dan NK yang menjadi pemeran utama. Kalau bukan P dan NK, aku nggak mau baca. Soalnya aku ngerasa feel-nya bakal beda kalau bukan mereka karakter utamanya. Aku jadi makin aktif di Facebook buat baca cerbung-cerbung yang seru. Tapi seingatku aku cuma pernah baca cerbung dari 2 autor. Soalnya nggak tahu kenapa cuma cerbung karya mereka yang mau aku baca. Mungkin karena sebelumnya udah pernah baca cerbungnya dan ngerasa tulisan mereka keren. Jadi aku percaya kalau cerbung-cerbung selanjutnya juga pasti bakal keren. Dan emang bener, cerbung mereka selalu keren. Singkat cerita, aku sampai di titik dimana ngerasa sedih, kesel, kecewa, bahkan sampai bener-bener nangis gara-gara satu cerbung. Ceritanya tuh bagus banget. Tapi sayangnya sad ending. Ceritanya tuh tentang friendzone gitu. Di antara cerbung-cerbung yang pernah aku baca, cuma cerbung friendzone itu yang paling aku ingat gimana-gimananya. Bahkan nih ya, setiap kali aku ingat alur ceritanya gimana dan endingnya yang sedih itu, aku pasti bakal tetap ngerasa sedih. Kayak ikut nyesel juga. Kenapa semuanya terlambat? Kenapa P dan NK baru nyadar, baru tahu kalau ternyata mereka saling cinta di saat NK udah nikah sama cowok lain. Pengen banget rasanya bisa aku ubah alur cerita itu biar happy ending. Tapi aku tahu, aku gak akan pernah bisa ngelakuin itu. Karena apa? Ya karena itu bukan ceritaku. Bukan aku yang nulis. So, itulah kenapa akhirnya 3 tahun yang lalu, di pertengahan tahun 2020, di saat aku lagi aktif-aktifnya nulis cerita buat diupload di Wattpad, aku mutusin buat bikin satu cerita yang mirip sama cerita friendzone. Bukan bermaksud plagiat ya, aku cuma terinspirasi dari cerbung itu. Karena aku tahu kalau sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa ngubah akhir cerbung friendzone jadi happy, makanya aku mutusin buat bikin cerita friendzone versi aku yang mana di endingnya bisa aku bikin bahagia. Tapi ini termasuk plagiat gak ya? Tapi aku gak bermaksud buat plagiat, apalagi plagiatin cerita dan author kesukaanku. Ya kali aku seteka itu. Aku cuma ngambil inspirasi dari background karakter utama yang mana mereka udah sahabatan lama. Terus si cowok yang sering gonta-ganti pacar. Si cowok yang minta ditemenin si cewek pas nembak atau mutusin. Sebenarnya yang bagian ini aku agak lupa dulu di cerbung gimana. Terus aku juga bikin cerita dengan judul yang sama. Apa itu plagiat? Tapi nama karakter, alur cerita, dan konflik segala macamnya tuh bener-bener beda banget. Kalau menurutku bukan plagiat. Tapi kalau emang plagiat, aku minta maaf. Aku bener-bener gak bermaksud kayak gitu. Aku cuma mau bikin cerita friendzone tapi yang happy ending. Tapi sebelum happy ending ada banyak konflik, alurnya berliku-liku. Selain aku pengen ngubah ending cerbung friendzone versi ceritaku, aku juga mau ngasih tahu dan ngingetin ke diri sendiri sama teman-teman yang baca biar gak sama nyesel karena telat menyadari perasaannya. Orang yang dekat kadang terlupakan. Kadang kita terlalu fokus buat nyari sesuatu di luar kotak, padahal kita udah punya yang tepat di dalam kotak. Waktu itu aku sempat balik lagi ke Facebook. Aku balik download aplikasi Facebook. Aku balik bikin akun Facebook. Tujuanku cuma satu. Aku pengen nyari akun Facebook author kesukaanku plus nyari cerbung-cerbung yang dulu pernah aku baca. Aku pengen baca lagi. Aku kangen. Tapi sayangnya, sepertinya cerbung-cerbung yang dulu udah gak ada. Aku udah nge-scroll fanspage-nya tapi tetap gak nemu cerbung yang dulu. Terus ingatku, kalau gak salah setelah itu aku hubungin autornya. Aku DM di Instagram. Atau aku DM di Wattpad ya? Aku lupa, tapi kayaknya aku DM di Instagram. Oh ya, dulu pernah ada satu cerbung yang viral banget. Di beranda Facebook tuh semua pada bikin status tentang cerita itu.
Aku penasaran kan? Ya udah aku baca. Ceritanya banyak konflik, bikin sedih, tapi seru, bagus alurnya. Pas aku masih aktif-aktifnya di Wattpad, aku sempat nggak sengaja lihat kalau ternyata cerbung viral itu ada di Wattpad. Aku coba baca kan, soalnya kangen, pengen bernostalgia. Tapi pas aku baca, aku ngerasa asing. Itu kayak bukan cerbung viral itu. Bukan kayak cerbung yang aku baca di Facebook. Entah karena udah saking lamanya nggak baca, jadinya ngerasa asing, atau emang itu beda ceritanya. Secara garis besar sih mirip, tapi secara detail kayak beda gitu. Ya emang sih dulu seingatku cerbung viral itu ada beberapa versi. Tapi versi awal, versi pertama yang aku baca dan suka, kayaknya nggak gitu deh. Kalau versi lain, aku udah nggak terlalu inget. Tapi tetap bagus kok cerita yang di Wattpad, tetap keren. Cuma feelnya nggak seberasa kayak yang aku baca di cerbung Facebook. Aku nggak tahu sekarang di Facebook masih ada yang bikin cerbung kayak gitu atau enggak. Soalnya aku juga udah nggak punya aplikasi Facebook, jadinya nggak bisa ngecek. Tapi kalau masih ada yang bikin dan mungkin salah satu autornya lagi dengerin ini, aku mau bilang, semangat ya, kakak hebat bisa bikin cerbung. Kakak hebat bisa nuangin apa yang ada di imajinasi ke dalam bentuk cerita bersambung. Bikin cerbung tuh nggak gampang. Bikin cerpen aja belum tentu semua orang bisa. Apalagi bikin cerbung. Tetap semangat ya kak. Mungkin sekarang belum banyak yang tahu cerbung kakak. Tapi semoga suatu saat nanti cerbung kakak bakal meledak dan dibaca banyak orang. Syukur-syukur kalau cerbungnya bisa diterbitin jadi novel. Sekarang kan udah banyak aplikasi buat baca dan nulis cerita. Kalau kakak lebih milih bertahan upload cerita di Facebook, nggak apa-apa. Itu hak kakak. Mungkin kakak lebih nyamannya di Facebook. Tapi kalau boleh ngasih saran, misalnya udah nyoba lama upload di Facebook tapi belum ada hasil yang memuaskan, nggak ada salahnya kakak coba upload cerbung di aplikasi lain. Tapi kalau tetap stay sama Facebook, it's okay. Lebih diperluas sama digencarin aja promosinya ya. Dan untuk author-author kesukaanku, terima kasih. Terima kasih telah menciptakan cerbung yang udah nemenin aku di masa-masa SMP. Terima kasih banyak, cerbungnya keren-keren, bagus-bagus, aku suka. Aku pengen baca lagi, tapi aku bisa baca lagi di mana ya? Ya Robun, kalian ada yang pernah baca cerbung juga nggak? Kalau pernah, kalian bacanya di mana? Di aplikasi apa? Terus ada nggak satu atau beberapa cerita gitu yang paling kalian suka dan akan selalu kalian inget? Cerita dong, aku pengen denger cerita kalian. Kalau mau cerita, teman-teman bisa DM ke Instagram Podcast Makan Malam ya. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Sebelum episode ini aku akhiri, sama seperti episode tentang Wattpad, kalau bisa, teman-teman bijak ya dalam memilih cerita untuk dibaca. Karena terkadang apa yang kita baca itu bisa memengaruhi pemikiran dan sikap kita ke depannya. Jangan karena tergiur cover dan blurb yang bagus, terus ngeliat udah banyak yang baca, jadi bikin kalian ikutan baca. Padahal cerita itu nggak diperuntukkan bagi kalian. Kebanyakan author tuh bakal ngasih keterangan, entah di judul atau blurbnya yang nunjukin kalau cerita itu diperuntukkan bagi usia tertentu. Kalau teman-teman belum cukup umur, lebih baik jangan coba-coba buat baca ya. Ada kalanya lebih baik nggak tahu apa-apa dan ketinggalan tren, daripada harus memaksakan diri untuk memasuki dunia yang belum waktunya untuk dimasuki. Bisa dimengerti ya teman-teman? Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.